Selamat pagi semuanya untuk para mahasiswa se-Indonesia. Perkenalkan, nama saya Satria Agung Budi Prakoso dari S1 Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Negeri Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai analisis manajemen strategis dan kepemimpinan pada PT Semen Indonesia, salah satu perusahaan BUMN terbesar di Indonesia yang bergerak di bidang industri bahan bangunan dan semen. Dalam video kali ini saya akan mengulas bagaimana PT Semen Indonesia menghadapi tantangan bisnis yang semakin kompleks melalui analisis lingkungan, eksternal dan internal, perumusan strategis perusahaan, implementasi strategis hingga proses evaluasi dan mengendalikan strategis. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih mendalam mengenai strategis perusahaan, kami akan melakukan video nanti yang diterangkan oleh Bapak Christian Kartawijaya. Untuk itu saya mohon pamit dan undur diri. Selamat menikmati video. Jadi industri semen sampai dengan April 2025 memang masih bertumbuh negatif. Jadi negatif minus 1,3%. Nah, jadi penjualan semen 3 roda dan Raja Wali dari pabrik Indosemen bertumbuhnya kurang lebih inline lah, minus 1,4% juga. Jadi artinya memang masih lesu lah sampai dengan April. Nah, khususnya dari segi back market sebetulnya tumbuh plus 2,4. Tapi yang masalah di semen curah itu balok. Jadi semen yang untuk infrastruktur, bangunan tempat, jumlah besar, pabrik dan lain-lain itu minus 9,8%. Oke. Secara industri, Indosemen juga sekitar minus 9,2%. Jadi memang ini adalah hal yang bisa dilihat dari kinerja tersebut bahwa kondisi semen ini seperti itulah. Jadi tapi memang kuartal 1 biasanya rendah, karena kan musim hujan, kemudian ada bulan puasa, kemudian ada lebaran yang bergeser. Jadi tentunya kami menanti-nanti bagaimana nih Q2 dan Q3. Mudah-mudahan ada swing back dan mudah-mudahan ada dorongan daripada pembangunan pabrik. Iya. Gitu ya. Tadi Bapak menyebutkan ada back market yang meningkat. Ini apa nih Pak? Back marketnya dari sektor apa? Apakah jumlah besar juga seperti industri? Ya, jadi memang semen itu 70%-an, biasanya sekitar 70% itu semen kantong. Oke. Tapi sekarang malah meningkat jadi 73, 74. Nah, jadi semen curahnya cuma 20-an, 25%. Memang begitu, di Indonesia ini semen kantong di mana dijualnya di toko-toko bangunan, jadi untuk renovasi rumah, untuk betulin rumah. Nah, itu kelihatannya masih cukup bertumbuh. Oke. Lantas bagaimana Anda melihat prospek di tahun 2025 jika kita melihat secara kuartal 1 saja pertumbuhannya ternyata tidak signifikan, bahkan cukup rendah untuk semen industri. Tadi semen beberapa perusahaan di angka 1,36 sampai dengan 1,4%. Apakah masih ada optimisme, Pak? Ya, jadi saya melihat masih ada optimisme. To the certain extent, yes, karena ini adalah gejala umum, yaitu kuartal 1 dengan musim hujan dan banyaknya libur, bulan puasa bergeser 2 minggu. Nah, yang paling saya nantikan adalah bagaimana Mei dan Juni, karena itu baru bisa kita prediksi dengan lebih tepat. Tapi kalau ditanya Indosemen memprediksi sekitar flat sampai 2% pertumbuhan positif. Dengan catatan kami masih melihat ada beberapa segmen mudah-mudahan nih. Yang 3 juta rumah. Iya, program pemerintah. Program pemerintah bisa berjalan. Pembangunan pabrik, sekarang sudah mulai terlihat pembangunan pabrik sudah mulai berjalan. Dan pembangunan MRT, LRT masih tetap dilanjutkan. Terus Giant Seawall masih mungkin didorong maju. Nah, ini beberapa harapan kami yang membuat mudah-mudahan bisa positif 1% atau positif 2%. Oke, berarti angkanya sudah tidak bisa terlalu double digit gitu ya Pak ya? Kayaknya cukup sulit ya. Nah, 1 digit, 2 digit aja udah single digit udah cukup bagus, sudah cukup baik gitu. Yeah. Tapi apakah ini juga menjadi salah satu alasannya adalah karena utilisasi dari pabrik-pabrik ini hanya cuma 50%. Karena kan kalau 50% sebenarnya sangat rendah. Ya, memang utilisasi tadi seperti di quote sama Mbak Saf, 54%, 53%. Saat ini in average industri
54 sampai 55%. Nah, artinya apa? Artinya bisa dibayangkan kalau kita punya 10 lini pabrik harus ditutup 4 sampai 5, tidak dijalankan. Memang itu faktanya. Karena kondisi oversupply yang sangat besar. Jadi kondisi oversupply ini bisa mencapai 55 juta ton. Saat ini kondisi yang oversupply. Nah, tentunya tadi sudah disinggung juga di awal betapa pentingnya kebijakan pemerintah untuk tetap ditegaskan dan diteruskan, yaitu moratorium dan juga izin pabrik baru harus mempertimbangkan pabrik yang ada aja saja sudah setengah mati, sudah restrukturisasi utang, dan menurut saya ini adalah kondisi yang kami bersyukur sampai saat ini pemerintah masih menjaga tidak adanya imported semen, jadi tidak adanya datang dari luar dan tidak adanya pembangunan pabrik baru. Tapi belakangan ini mulai gencar lagi nih, ada yang mau bangun pabrik, ada yang apa. Nah, ini yang kita mesti waspadai. Sebelum masuk ke tantangannya Pak, berarti utilisasi hanya 50% itu juga untuk mengatasi oversupply, bisa dikatakan demikian? Ya, utilisasi 54% itu untuk, karena kalau enggak kita bawanya kemana, nanti harga bakal jeblok banget. Iya, berarti untuk mengatasi oversupply sementara. Iya, betul. Jadi mau nggak mau, pabrikan besar, kita mengurangi yang tidak efisien, kita nggak jalankan. Jadi kayak pabrik nomor 1, nomor 2 yang tahun 75, tahun 77, tahun-tahun yang tua, kami sudah nggak jalanin karena kecil dan tidak efisien. Jadi mau nggak mau untuk sekarang ya kita nggak jalanin dulu. Gitu. Berarti dengan nggak jalanin dulu ini bisa dikatakan juga tidak Pak, perusahaan ini akhirnya menunda sementara untuk melakukan ekspansi karena memang kalau dari kapasitas masih oversupply, pabrik juga semuanya sedang utilisasinya sedang 50% gitu, jadi nggak ada ekspansi mungkin keluar Jawa atau pertambahan pabrik baru. Nah, yang Indosemen lakukan adalah kami mengambil yang sudah ada, bukan bangun pabrik baru. Jadi misalkan kita mengambil alih PT Semen Bosowa Maros. Operasionalnya kita sewa. Bisa dipahami. Jadi menurut saya itu lebih sehat daripada coba kok saya bangun lagi di sana di Sulawesi. Wah, jadi tambah kacau lah. Jadi menurut saya kalau memang mau invest ya silakan. Mungkin masih banyak yang butuh bantuan, yang butuh investor, yang butuh joint venture. Nah, itu yang kami lakukan. Kami bekerja sama dengan Bosowa sehingga kami mengambil alih pabrikan ini dan sekarang berjalan cukup baik. Nah, kemudian kami juga tahun 2023 Desember kami mengakuisisi PT Semen Gerobokan. Ini sudah ada, sudah jalan 2 tahun, kemudian kami ambil alih dan akuisisi. Misalkan begitu. Kemudian kami menyewa unit penggilingan semen di Banyuwangi, Jawa Timur, dari Bosowa. Jadi dia jalannya tersendat dan saya ditawarkan, why not? Iya, berarti take over perusahaan-perusahaan yang memang sudah ada, sudah existing ya Pak. Betul, menurut saya itu lebih sehat. Ya, dan itu adalah bentuk ekspansi juga sebenarnya. Betul tetapi sekali. tidak menambah pabrik baru. Betul. Gitu. Sejauh ini Pak, untuk perusahaan INTP sendiri berarti kontribusi terbesarnya datang dari mana Pak? Apakah retail, infrastruktur, perumahan, atau seperti apa sejauh ini? Ya, kalau Indosemen sendiri sama dengan industri, sekitar 75% sampai 77% saat ini datangnya dari semen kantong. Jadi dari retail. Justru retail masih paling besar. Betul. Perumahan. Jadi betapa pentingnya distributor, toko bangunan, mereka adalah ujung tombak kita. Kinerja PT Semen Indonesia Tbk tertekan di semester pertama tahun ini. Pendapatan dan laba bersih perseroan turun tajam seiring lesunya permintaan semen domestik. Berdasarkan laporan keuangan pada semester pertama 2025, perseroan membukukan penurunan pendapatan 5% secara tahunan menjadi 15,6 triliun rupiah. Laba bersih juga turun 92% secara tahunan menjadi hanya 40 miliar rupiah. Dan pada kuartal kedua, perseroan bahkan mengalami rugi bersih 2,6 miliar rupiah. Analis menyebut kinerja lesu dipicu permintaan domestik yang turun 3,1% secara tahunan menjadi 27,16 juta ton. Permintaan semen curah turun 10,2% dengan koreksi terdalam di luar Jawa sebesar 22,2%. Perseroan juga kehilangan pangsa pasar hingga 2,9% untuk semen sak dan 2% untuk semen curah. Meski demikian, anggaran infrastruktur dan ekspor dinilai menjadi penopang pemulihan di semester kedua. Ekspor naik hampir 25% secara tahunan, didorong permintaan Bangladesh dan Amerika Serikat.